Yo, halo para Bujang people sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin mau membahas mengenai salah satu dukun terkeren dan terlicik di dunia DC, yaitu John Constantine. Nah, siapa si John ini sebenarnya dan sekuat apa dia? Oke, seperti biasa, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Asal-usul, John Constantine ini lahir di Liverpool pada tahun 1953. Pada saat kelahirannya, ibu dari John ini yaitu Mary Anne harus meninggal karena melahirkan si John. Dan bukan hanya ibunya saja, saudara kembar John yang ada di dalam kandungan ibunya pun juga ikut tewas karena si John ini secara insting mencekik tali pusar saudara kembarnya itu. Ayahnya si John ini yang bernama Thomas pun tentu sangat terpukul dan menyalahkan si John ini atas kematian Mary dan anaknya yang satu lagi. Karena hal tersebut, John Constantine pun memiliki masa kecil yang bisa dibilang tidak menyenangkan. Dia sering menerima perlakuan buruk dan kekerasan dari ayahnya ini, sampai si John Constantine kabur dari rumahnya dan tinggal di tempat bibinya. Kemudian John ini mulai mempelajari mengenai garis keturunannya dan mengetahui bahwa dia ini adalah keturunan dari penyihir yang disebut sebagai The Lock-in Magician. Penyihir yang terkenal suka cari masalah dan menipu para dewa. John yang masa kecilnya kurang bahagia pun mencoba melarikan diri dengan mempelajari berbagai ilmu sihir. Singkat cerita, masuk ke masa remajanya si John. John Constantine ini seperti remaja kebanyakan, yang suka musik dan bersenang-senang. John menyukai musik beraliran punk, bahkan dia membuat band punknya sendiri bersama sahabatnya yang bernama Chess. Nah, suatu ketika pada saat akan manggung di sebuah klub, John malah terlibat sebuah insiden yang mengerikan. Sebuah insiden yang membuatnya trauma seumur hidup, yang mana insiden ini dikenal sebagai insiden Newcastle, di mana John mencoba menyelamatkan seorang anak yang bernama Astra yang menderita karena sudah disiksa oleh para orang dewasa di sana. Si Astra ini kemudian memanggil iblis untuk membalaskan dendamnya terhadap orang-orang yang sudah menyiksa dirinya tadi. Namun iblis yang dipanggilnya malah lepas kendali. John pun mencoba menghadapi iblis tersebut dengan memanggil iblis lainnya yang lebih kuat, iblis yang bernama Negal. Namun John Constantine yang masih muda juga tidak bisa sepenuhnya mengontrol iblis yang dia panggil, dan malah berakhir dengan Astra yang diseret oleh iblis Negal ini ke dalam neraka. Hal itu membuat John mengalami trauma yang sangat mendalam, sampai-sampai membuat John Constantine ini harus masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Ya, bagaimana tidak, gara-gara kegagalannya, seorang gadis yang seumur hidupnya sudah menderita akibat disiksa, sekarang malah menderita lebih buruk lagi di dalam neraka dan disiksa di sana selama-lamanya, alias menderita di dalam keabadian. Kehidupan John di dalam rumah sakit jiwa tidak berlangsung selamanya. Seorang bos mafia bernama Harry Cooper menggunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan John dari rumah sakit jiwa tersebut, karena dia punya satu pekerjaan untuk si John ini. Di sini, John Constantine yang masih trauma bahkan meminta kepada dokter yang ada di sana supaya tidak mengeluarkannya, karena dia merasa dia masih sakit. Namun dokter yang sudah disuruh oleh bos mafia tadi mengatakan jika John ini sudah sehat dan memaksa John ini untuk pergi dari rumah sakit jiwa tersebut. John Constantine pun dijemput dan dibawa ke hadapan Harry Cooper. Ternyata dia mengeluarkan John supaya John ini bisa menyembuhkan anak laki-lakinya yang sedang sakit. Tapi ketika John melihat kondisi anak si Harry Cooper ini, si anak yang dianggap sakit oleh bapaknya ini ternyata sudah lama tewas. Ya, si bos mafia ini ingin John menghidupkan kembali anaknya. John Constantine pun langsung menjawab jika dia tidak bisa melakukan hal itu. Bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan hal itu. Mendengar hal itu, John malah diajar habis-habisan oleh Harry. Sebenarnya John bisa saja menggunakan trik sihir atau memanggil hantu untuk merasuki tubuh si bocah laki-laki itu. Tapi tetap saja kematian tidak bisa disembuhkan. Namun setelah John dihajar sampai babak belur dan kemudian diancam oleh Harry ini, jika si John terus menolak maka orang terdekat John akan dibunuh, maka John menerima pekerjaan tersebut. Singkat cerita, John bersama rekan-rekannya memanggil iblis dan kemudian mencuri kekuatan dari iblis tersebut, yang mana nantinya iblis itu akan John masukkan ke dalam tubuh mati anak laki-laki Harry ini. Tentu si Harry tidak tahu jika anaknya yang sekarang adalah iblis yang mengisi mayat anaknya. Yang dia tahu cuma anaknya hidup kembali. Dan setelah kejadian itu, John melanjutkan kembali hidupnya sebagai dukun yang mengatasi berbagai masalah gaib, seperti kerasukan, kutukan, dan lain semacamnya.
Ya, kisah John Constantine ini masih panjang dan menarik, karena dia yang awalnya cuma karakter sampingan di komik Swamp Thing, menjadi tokoh utama yang dibuatkan komiknya sendiri. Namun untuk sekedar pengenalan karakter, kayaknya cukup dulu sampai di sini. Sekarang kita akan coba sedikit melihat sekuat apa John Constantine ini. Pada dasarnya, John Constantine ini adalah manusia biasa yang bisa menggunakan sihir. Jadi untuk kekuatan fisiknya bisa dibilang sekuat manusia normal. Dan untuk kekuatan sihirnya, John ini juga bukanlah orang yang paling kuat kekuatan sihirnya, atau juga bukan yang paling pintar di dalam dunia sihir di semesta DC. Namun John Constantine ini bisa dikatakan adalah seorang dukun yang paling licik dan yang paling kreatif di semesta DC. Dan bukan hanya sekedar licik, dia juga punya keberuntungan yang sangat tinggi dan kemampuan membuat strategi yang bagus. Bahkan Batman mau-mau saja mengikuti rencana yang sudah dibuat oleh John Constantine ini. Selain itu, darah iblis yang mengalir di dalam nadinya John Constantine ini membuatnya yang tadinya memiliki fisik seperti manusia biasa menjadi meningkat berkali-kali lipat. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan sihirnya. Nah, berhubungan dengan kelicikannya tadi, dibandingkan dengan karakter superhero DC yang bisa dikatakan mirip simbol harapan atau perwujudan dari kebaikan, misalnya Superman, John Constantine ini malah berbanding terbalik dengan semua itu. Dia bisa menjadi karakter yang melakukan hal-hal kotor dan hina untuk memastikan dirinya keluar sebagai pemenang. Kemudian John Constantine ini memiliki semacam kepekaan terhadap situasi, di mana dia seakan-akan tahu kapan sesuatu akan berubah menjadi malapetaka. Belum lagi dengan keberuntungannya yang tinggi tadi membuatnya bisa berada di tempat dan berada di waktu yang tepat. Selain kecerdikannya di dalam sihir, John Constantine juga memiliki banyak artefak sihir dengan kekuatan yang sangat luar biasa, seperti Moonblade, sebuah pedang yang bahkan bisa memberikan damage bukan lagi kepada fisik, melainkan memberikan damage terhadap konsep. Dan juga dikatakan jika pedang tersebut dulunya merupakan rumah bagi para dewa-dewa, yang membuat pedang tersebut bisa membunuh apapun yang ditebasnya. Dan ada juga artefak yang bernama Twin Blade, pedang yang dibuat oleh dua penguasa neraka. Ada artefak yang bernama Fairy Prison yang bisa mempenjarakan berbagai makhluk. Ada artefak yang bernama Skeleton Key, yaitu sebuah kunci yang bisa membuka apapun di Creation. Dan masih banyak lagi artefak sihir luar biasa miliknya. Bahkan pakaiannya saja sudah diperkuat oleh sihir. Kemudian John Constantine juga memiliki rumah yang bernama House of Mystery, yang mana rumah ini berada di luar aspek ruang dan waktu. Jadi John Constantine bisa masuk ke dalam rumah tersebut dalam waktu sesaat dan keluar. Namun sebenarnya dia sudah berada di dalam rumah tersebut di dalam waktu yang sangat lama. Belum lagi House of Mystery ini memberikan perlindungan yang sangat tidak ngotak kepada penggunanya. Bahkan ketika Pralaya memusnahkan seluruh Creation, John berhasil bertahan berkat berada di dalam House of Mystery ini. Tapi ya, rumah sakti ini juga pernah hancur. Namun rumah ini tetap bisa beregenerasi kembali seperti sedia kala. House of Mystery ini didapatkan oleh John Constantine setelah dia berhasil menang di dalam permainan judi poker melawan Father Time dan Dr. Allgood. Kemudian John Constantine ini sudah seringkali mati dan juga seringkali kembali dari kematiannya. Bahkan di suatu cerita, John ini hampir mati karena kanker paru-parunya. Lalu dia menjual jiwanya kepada dua penguasa neraka, sehingga dua penguasa neraka tersebut harus bertengkar untuk memperebutkan jiwanya. Yang mana itu akan membuat neraka menjadi kacau dan rentan terhadap serangan dari luar. Nah, oleh karena itu, penguasa neraka membuat John Constantine ini tetap hidup dengan menyembuhkan kanker paru-parunya. Sehingga John tidak jadi mati dan jiwanya tidak membuat neraka berada di dalam keadaan bahaya. Jadi ya, John Constantine ini memang bukanlah yang terkuat, tapi dia adalah yang terlicik dan yang tercerdik. Hal ini juga yang membuat karakternya menjadi menarik, karena untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang kuat, dia tidak segan menggunakan taktik dan strategi yang kotor sekalipun. Seperti saat dia akan membunuh 5 iblis kuat, dia membuat 5 iblis itu bertarung dengan salah satu dewa Aztec, yang mana dewa Aztec ini berhasil membunuh kelima iblis kuat tadi. Namun kemudian John menghabisi dewa Aztec ini yang sedang dalam keadaan sekarat akibat pertarungannya tadi. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan John Constantine ini dan ingin admin membahasnya lebih dalam lagi, silakan tulis saja request kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like sama subscribe-nya untuk channel ini, biar admin semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.